Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani Sirajuddin, mahasiswi Universitas Megarizky Makassar, ahli jenjang S1 Kebidanan. Kali ini saya akan membahas tentang pendampingan keluarga bagi calon pengantin. Pendampingan keluarga bagi calon pengantin, di sini Catin perlu diajarkan hasil belajar dan indikator hasil belajar. Di hasil belajar, Catin diharapkan mampu melakukan pendampingan bagi Catin. Indikator hasil belajar peserta Catin diharapkan dapat menjelaskan konsep stunting, menjelaskan faktor penyebab stunting yang harus diketahui oleh Catin, dan yang ketiga menjelaskan perencanaan kehamilan bagi Catin. Pembahasan bagi Catin di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama konsep stunting, kedua faktor penyebab stunting yang diketahui oleh Catin, perencanaan kehamilan bagi Catin, dan pola kerja pendampingan bagi Catin. Yang pertama yaitu pencegahan stunting. Mengapa Catin harus mengetahui gejala stunting? Karena bila ibunya kurang gizi, maka bayi yang dikandung juga tidak dapat berkembang optimal, sehingga berpengaruh juga pada perkembangan organ-organ penting si bayi. Hal ini berakibat lahirnya bayi stunting. Apa saja dampak stunting? Catin juga perlu tahu dampak stunting ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit. Yang ketiga, meningkatnya resiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Di sini juga Catin perlu mengetahui siklus terjadi stunting. Waspada stunting dan balita stunting tumbuh jadi remaja mungil. Kemudian Catin harus mengetahui faktor penyebab stunting yang harus diketahui, antara lain gejala stunting. Setiap Catin harus mengecek kesehatan sekaligus memeriksa status gizi di puskesmas supaya bisa melahirkan generasi bebas stunting. Beresiko melahirkan: yang pertama, jika lingkar lengan atas dan indeks massa tubuh. Kemudian hindari 4 terlalu, antara lain terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Yang ketiga, Catin wanita yang anemia. Keempat, Catin yang merokok. Kemudian Catin juga harus mengetahui alat reproduksi dan harus memeriksa kesehatan, konsumsi makanan gizi seimbang, dan Catin juga perlu tahu tentang dapur sehat untuk mengatasi stunting. Setelah pencegahan stunting, Catin juga harus disiapkan untuk perencanaan kehamilan. Di perencanaan kehamilan, Catin harus mengetahui siklus menstruasinya agar dapat melaksanakan kehamilan dengan baik. 4 fase menstruasi yaitu fase menstruasi, fase foskuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Kemudian
Catin juga perlu memahami cara merencanakan kehamilan yang ideal atau kehamilan yang dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Apabila Catin berkeinginan untuk menunda kehamilan, penting untuk memahami berbagai pilihan metode kontrasepsi yang dapat Catin pakai untuk merencanakan kehamilan. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk Catin mengenai persiapan 1000 hari pertama kehidupan? Yang pertama, asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui. Yang kedua, asupan gizi untuk bayi. Yang ketiga, imunisasi. Keempat, kebersihan lingkungan. Kemudian, Catin juga perlu mengetahui adanya pendampingan keluarga bagi Catin. Pendampingan keluarga bagi Catin, tim pendamping keluarga desa atau kelurahan meliputi bidan, kader PKK, dan kader KB. Sasarannya laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat, paling sedikit 3 bulan sebelum menikah. Tujuan memastikan setiap Catin atau capus berada dalam kondisi siap menikah dan siap hamil. Ada beberapa tugas pendamping keluarga Catin, antara lain pendampingan Catin menggunakan aplikasi pendampingan keluarga. Yang kedua, melakukan KIE pencegahan stunting pada fase Catin dan memastikan Catin mendapatkan informasi pencegahan stunting secara menyeluruh. Kemudian peran bidan, pendamping calon pengantin atau calon pus, menjelaskan resume screening kondisi risiko stunting pada Catin atau capus berdasarkan output aplikasi LC-Mail. Kemudian merencanakan treatment perawatan atau penanganan untuk menurunkan faktor risiko stunting berdasarkan kondisi Catin atau capus sesuai output aplikasi LC-Mail. Kemudian menjelaskan treatment perawatan atau penanganan pencegahan stunting yang harus dilakukan oleh Catin atau capus sesuai rekomendasi aplikasi LC-Mail. Yang keempat, memantau dan memastikan kepatuhan Catin capus dalam mengkonsumsi suplemen zat besi dan vitamin A dalam peningkatan status gizi sesuai anjuran atau jadwal konsumsi. Yang terakhir, melakukan KIE dan komunikasi antar pribadi atau konseling terhadap pus yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Setelah itu, peran TP/PKK sebagai pendamping Catin dan capus. Yang terakhir, peran kader KB sebagai pendamping Catin dan capus. Itulah materi pendampingan keluarga bagi calon pengantin. Terima kasih.